Shalat. Jutaan muslim di seluruh dunia melakukannya setiap hari. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya makna di balik gerakan-gerakan itu? Dan gimana ceritanya perintah yang jadi pilar agama ini sampai ke kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Yuk, langsung kita mulai. Oke, jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kata sholat itu ternyata punya dua level makna. Yang pertama, makna secara bahasa. Itu simpel banget, doa. Tapi kalau kita bicara makna secara istilah syariah, nah ini yang lebih teknis. Ini tuh soal rangkaian ucapan dan perbuatan yang sangat spesifik. Yang ada awalnya yaitu takbir dan ada akhirnya yaitu salam. Dan ini kerennya, Al-Quran sendiri ngasih kita contoh penggunaan sholat dalam arti doa tadi. Coba lihat ayat ini. Di sini ada perintah, sholli alaihim. Ini artinya bukan dirikan sholat ritual untuk mereka, tapi murni berdoalah untuk mereka. Jadi ini bukti kalau kata sholat itu memang punya makna yang luas. Oke, ini jadi bikin kita mikir ya. Kalau sholat yang kita kenal sekarang ini begitu terstruktur, apakah ini ibadah yang baru muncul di zaman Nabi Muhammad? Atau jangan-jangan akarnya udah ada dari jauh-jauh sebelumnya? Dan jawabannya, ternyata sholat ini adalah sebuah perintah yang sangat kuno. Jadi, ide soal ibadah ritual ini sebetulnya bukan hal baru dalam Islam, tapi sebuah warisan ilahi yang terus berlanjut dari nabi ke nabi. Coba kita lihat jejaknya. Ini bukan dimulai dari satu titik, tapi sebuah garis panjang. Mulai dari keturunan Nabi Adam yang diperintahkan sujud, lanjut ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa. Semuanya loh dapat perintah untuk beribadah. Mungkin ya tata caranya ada beda-beda dikit, tapi esensinya sama. Penyerahan diri pada Tuhan. Inilah benang merah yang menyambungkan mereka semua. Dan doa Nabi Ibrahim ini dalam banget loh. Beliau nggak cuma minta buat diri sendiri, tapi juga buat anak cucunya, buat seluruh keturunannya, supaya mereka semua jadi orang yang menjaga sholat. Ini nunjukin betapa pentingnya, betapa sentralnya ibadah ini buat beliau. Gak cuma Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga dapat perintah langsung. Dan yang menarik di sini, sholat itu bukan cuma soal ibadah personal, tapi juga jadi semacam fondasi buat komunitas. Jadi pusat kegiatan spiritual masyarakatnya waktu itu di Mesir. Oke, dari sejarah kuno, sekarang kita lompat ke era Nabi Muhammad. Gimana ceritanya perintah sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini turun? Nah, ini dia kisahnya. Nah, ini fakta yang sering orang salah paham. Banyak yang mikir kewajiban sholat itu baru ada belakangan. Padahal enggak. Dari awal banget masa kenabian, Nabi Muhammad dan para sahabat itu udah punya sholat wajib. Apa itu? Sholat malam. Nah, kalau sholat 5 waktu yang jadi standar kita sekarang, itu turunnya lewat sebuah peristiwa yang super luar biasa. Mi'raj. Ini momen spesial banget, karena Nabi Muhammad terima perintahnya langsung dari Allah. Langsung. Tanpa perantara, beda dari wahyu-wahyu lainnya. Dan di sini ceritanya jadi makin dramatis. Perintah pertama yang turun itu bukan 5 waktu, tapi 50. 50 kali sholat dalam sehari semalam. Coba deh, bayangin gimana ngejalaninnya. Untungnya, pas perjalanan turun, Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Nabi Musa yang ngasih saran, coba minta keringanan lagi deh. Dan setelah bolak-balik beberapa kali memohon, akhirnya jumlahnya jadi 5. Wah, ini kisah yang nunjukin betapa besar rahmat Allah ya. Tapi, ini dia kuncinya. Walaupun jumlahnya dipotong drastis dari 50 jadi 5, pahalanya tetap dihitung setara 50. Jadi kita dapat keringanan dalam pelaksanaannya, tapi nilainya di mata Tuhan nggak berkurang sama sekali. Luar biasa kan? Nah, karena perintahnya ini begitu agung, begitu istimewa, pertanyaannya jadi serius. Gimana hukumnya kalau ada yang meninggalkannya? Sekarang kita coba lihat gimana para ulama membahas masalah ini dari sisi hukum. Oke, para ulama itu ngebedain dua kondisi orang yang ninggalin sholat. Penting banget buat kita tahu bedanya. Pertama, ada orang yang ninggalin karena emang nggak percaya. Dia mengingkari kalau sholat itu wajib. Nah, yang kedua, ada orang yang percaya sholat itu wajib. Dia tahu, tapi dia nggak ngerjain karena males atau lalai. Dua hal ini hukumnya beda banget. Di sini kita bisa lihat pandangan para ulama mazhab klasik soal orang yang meninggalkan sholat karena malas. Penting banget untuk dicatat ya, ini adalah pembahasan fikih di masa lalu, dalam konteks hukum negara saat itu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa main diterapkan begitu saja. Ada yang bilang hukumannya penjara, ada yang sampai bilang hukuman mati sebagai hudud,
Bahkan ada yang menganggapnya murtad. Perbedaan pandangan ini nunjukin satu hal, betapa seriusnya mereka memandang kewajiban sholat. Tapi, biar seimbang, kita perlu tahu juga pandangan mayoritas ulama atau jumhur. Mereka berpendapat, orang yang ninggalin sholat karena malas, itu memang jatuh ke dosa yang super besar, tapi belum sampai keluar dari Islam atau kafir. Nah, ini pandangan yang dipegang oleh sebagian besar ulama. Oke, cukup soal pembahasan klasik. Sekarang kita tarik diskusinya ke zaman kita, ke abad 21. Gimana sih tantangan ngejalanin perintah kuno ini di tengah-tengah kesibukan dan tekanan hidup modern? Pasti kita semua pernah lihat atau bahkan ngalamin kan, ragu-ragu mau sholat di taman atau di pinggir jalan pas lagi kejebak macet. Atau lihat di kereta malam dan bus, jarang banget ada yang sholat. Kita cenderung mikir, nanti aja deh di jamak, daripada sholat di tempat yang bikin kita nggak nyaman. Ini realita banget. Dan ternyata, kalau ditelusuri lebih dalam, ada satu akar masalah psikologis yang seringkali jadi penghalang utama. Apa itu? Satu kata, minder. Jadi gini, argumennya adalah masalah utamanya itu seringkali bukan logistik, bukan karena nggak ada air atau nggak ada tempat, tapi lebih ke takut dihakimi orang lain, takut jadi pusat perhatian. Inilah yang disebut tekanan sosial, yang bikin kita jadi nggak pede. Dan konflik batinnya itu nyata banget. Ada rasa takut dibilang, so alim banget sih, atau pamer. Terus ada rasa canggung yang aneh pas sholat dilihatin orang yang nggak kita kenal. Ini kan paradoks ya, kita bangga jadi muslim, tapi buat ngerjain salah satu pilar utamanya di depan umum, kok malah malu? Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini. Di dunia yang serba modern ini, apa sih sebenarnya penghalang terbesar kita buat ngejalanin ibadah yang sudah ada dari ribuan tahun lalu ini? Apakah masalah teknis, logistik, tempat, dan waktu? Atau jangan-jangan rintangan terbesarnya justru ada di dalam diri kita sendiri, yaitu soal kepercayaan diri? Sebuah pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan bersama. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.